betul-betul merinding karma yang terjadi untuk orang yang sudah berbuat jahat ke kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ketemu lagi dengan saya dan kayaknya kita akan bahas betul-betul merinding banget nih karma yang akan dirasakan oleh orang yang sudah berbuat jahat ke kamu. Nah, seperti apa situasi dan juga kondisinya? Yuk langsung saja kita simak. Kita di sini akan menggunakan satu deck kartu oracle yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang akan muncul, seperti apa yang akan terjadi untuk situasi yang terjadi saat ini. Merinding banget nih karma yang akan dirasakan oleh orang yang sudah menzolimi kamu. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Kita buka di kartu yang pertama. Dari energi kartu ini aku lihat memang ada beberapa situasi dan juga kondisi yang dimana segala sesuatu itu sudah mulai terungkap ya. Artinya segala sesuatu yang selama ini disembunyikan, segala sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi, memang setelah pembacaan ini bisa dikatakan kamu akan melihat beberapa fakta-fakta yang sebenarnya. Kamu akan melihat ini, akan melihat itu, dan juga akan melihat beberapa hal-hal yang lainnya. Sehingga di sini posisinya adalah akan terungkap beberapa hal baru yang akan terjadi. Sehingga apa? Kondisi yang muncul adalah di sini kamu tidak usah terlalu berpikir yang macam-macam, tidak usah terlalu berpikir yang aneh-aneh, karena pada situasi yang terjadi di beberapa waktu ke depan setelah kamu melihat video ini ada determinasi karma yang akan terjadi. Dan saat ini pun kamu juga sudah mulai merasakan adanya sinyal-sinyal tersebut gitu loh. Kamu akan bisa melihat secara langsung orang yang jahat ke kamu, orang yang menzolimi kamu sedang tertimpa atau mungkin bahkan sedang tertekan dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, entah itu masalah kesehatannya, masalah karir dan juga usahanya, ataupun bahkan masalah di dalam keluarganya kalau dia sudah berkeluarga. Jadi ya di sini kamu pun juga sebenarnya cukup beruntung gitu loh, bisa melihat adanya karma-karma yang mulai bekerja dengan semestinya di dalam posisi pembalasan-pembalasan yang terjadi. Dan memang di sini untuk orang yang licik sama kamu, untuk orang yang mendistrak dan juga dalam keadaan yang kamu itu dizolimi, ada yang berbuat jahat ke kamu, sepertinya juga dia pun juga akan merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan tekanan-tekanan yang terjadi. Dia akan merasakan adanya beberapa kesulitan-kesulitan yang akan dia alami. Dia akan sulit untuk berkembang, dia akan mengalami beberapa pressure-pressure yang cukup kuat, baik dalam usaha, dalam pekerjaannya, dan sebagainya. Sehingga apa? Dia akan dijauhkan dari segala kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Dan kalau bisa dikatakan, apakah itu karena kecerobohan dia ataukah karena karma? Ini adalah perpaduan keduanya. Dia mendapatkan karma ini ya karena kecerobohan dia. Kenapa? Dia ceroboh dalam memperlakukan buruk orang lain, dia ceroboh dalam memperlakukan buruk diri kamu, dan dia ceroboh telah berbuat zolim dan juga berbuat jahat kepada diri kamu. Padahal semua yang terjadi di semesta ini adalah tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi emang ketika dia menanam keburukan, ya pasti dia pun juga akan menanam keburukan itu yang juga akan panen keburukan juga. Begitu pula sebaliknya, kalau kamu tanam kebaikan sekecil apapun, kamu juga akan terus mendapatkan kebaikan. Jadi ya ilmu alam, ilmu tabur tuai ini tidak bisa dipisahkan dari semesta ini. Dan kemudian dia pun juga saat ini mengalami beberapa gangguan kesehatan. Sebenarnya kalau bisa kamu lihat ya secara menyeluruh ya, baik dirinya sendiri, baik anggota keluarganya, itu ada yang mengalami gangguan kesehatan. Yang tentu saja dengan adanya gangguan kesehatan ini juga akan berpengaruh pada secara pola pikir, secara psikologis, dan juga bahkan akan bisa berpengaruh secara posisi finansial. Secara finansial pasti ini juga akan sangat terdampak ya. Secara finansial ini juga akan sangat terpengaruh. Jadi ya kamu juga akan melihat secara langsung nih orang yang menjahati kamu, orang yang menzolimi kamu akan terkuras habis nih hartanya untuk berobat dan juga untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi. Sehingga dengan adanya harta dia yang terus terkuras habis, adanya permasalahan-permasalahan dia yang terus silih berganti dengan kondisi keuangan, dia pun juga mengalami masalah yang cukup membingungkan. Dia juga akan mengalami beberapa masalah-masalah yang sepertinya juga posisinya dia tidak dalam kondisi yang baik untuk menemukan solusi. Dia tidak cukup baik untuk menemukan jalan keluar. Jadi ya ada situasi yang memang buntu terkait dengan kondisi yang terjadi pada diri dia saat ini. Dan dia pun juga mengalami konflik internal dengan keluarganya.
Dengan adanya masalah yang bertubi-tubi, dengan adanya masalah yang tidak kunjung selesai, secara otomatis dia pun juga akan mendapatkan konflik dari keluarganya. Sehingga ketika dia mendapatkan konflik dari keluarganya, ya tentu saja dia pun juga dalam kondisi yang tidak begitu bagus secara psikologis. Karena apa? Secara psikologis ketika dia ada masalah dengan keluarganya, dia akan berada dalam situasi yang sangat tertekan sekali. Dan bahkan saat ini, untuk hidup dia saat ini, itu sangat dipenuhi dengan kekhawatiran, sangat dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan yang terjadi. Dia pengen kembali seperti sedia kala. Dia pengen kembali merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Tapi ya selama dia belum meminta maaf secara langsung dengan kamu, dia masih akan terus mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Tapi di sini saya maksudkan kenapa dalam kondisi dia sebelum meminta maaf dengan kamu, dia masih belum bisa membaik. Kamu juga jangan sombong. Karena memang dalam situasi ini dia juga harus bisa untuk meminta maaf dulu pada siapapun yang sudah disakiti oleh si dia ini. Jadi ya ketika ada orang yang disakiti oleh dia, dia harus bisa minta maaf ke orang itu, termasuk kepada diri kamu. Ketika orang yang disakitinya ini sudah memaafkan, ya maka di sini pelan-pelan dia akan merasakan adanya perubahan-perubahan yang baik. Tapi selama dia belum meminta maaf kepada siapapun itu yang dijahati oleh dia, termasuk diri kamu, ya dia akan terus merasakan hal-hal seperti itu. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan dia pun juga akan merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang muncul. Dia akan merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang terjadi, sehingga posisinya adalah dia pun juga dalam kondisi yang sudah kewalahan untuk bagaimana menyelesaikan problematika yang terjadi. Dan dia sebenarnya untuk posisi saat ini sangat membutuhkan orang lain, sangat memerlukan orang lain. Untuk apa? Untuk membantu dia menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi, membantu dia untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang muncul gitu loh. Karena saat ini dia pun juga dalam kondisi yang sangat kewalahan sekali gitu loh. Dalam kondisi yang sangat tertekan sekali dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, memang dia juga butuh jalan keluar, butuh solusi, butuh bantuan dari orang-orang yang kompeten untuk membantu dia menyelesaikan permasalahan yang dia rasakan. Karena kalau bisa kita katakan, masalah dia ini sangat bertubi-tubi. Dan di sini memang dia juga masih bisa bertahan karena apa? Dia masih mempercayai, dia punya kesanggupan untuk menghadapi ini semua. Tapi ya kita coba lihat deh, posisi ke depannya seberapa kuat dan juga seberapa sanggup dia dalam kondisi yang seperti itu. Sehingga dengan kondisi yang terjadi adalah dia dalam kondisi yang memang juga harus bisa untuk lebih bersyukur bagi diri kamu. Kenapa? Kamu terus mendapatkan hal baik dan dia terus mendapatkan beberapa kesulitan-kesulitan yang memang ini juga merupakan karma dari apa yang dia lakukan kepada diri kamu. Jadi ya posisinya kurang lebih seperti ini. Semoga hal baik terus menghampiri kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.